karya ini. Monggo Pak. Terima kasih, dengan senang hati Pak Rahim. Mungkin bisa ditampilkan materi presentasinya. Sudah ada di itu atau perlu saya tampilkan sendiri? Sudah tampil ya Bapak Ibu? Sudah. Oke, baik Bapak Ibu semua, coba saya akan sampaikan mungkin tadi apa yang dibutuhkan informasinya tentang pemeringkatan kredit atau dalam bahasa Inggris biasanya dibilang credit rating. Jadi betul Bapak Ibu, di dunia ini ada yang namanya Standard & Poor's, ada yang namanya Moody's, ada yang namanya Fitch. Nah itu kalau di lembaga pemeringkat global, tingkat global itu mereka 3 lembaga pemeringkat terbesar lah. Jadi mereka melakukan pemeringkatan, di samping pemeringkatan korporasi, mereka juga melakukan pemeringkatan sovereign atau negara. Jadi mungkin Bapak Ibu sering mendengar bahwa Indonesia sekarang ratingnya investment grade, sudah naik dari non-investment grade. Nah, investment grade itu biasanya simbolnya itu adalah triple B minus, ya, ke atas. Nah, ini biasanya lembaga pemeringkat global memang punya skala yang lebih tinggi, dalam arti untuk mencapai triple B minus pun tidak mudah untuk perusahaan Indonesia. Karena apa? Karena country ratingnya pun hanya triple B minus. Ya, jadi kalau ada yang paling bagus korporasi di Indonesia, ya kemungkinan besar tidak akan lebih tinggi daripada triple B minus karena memang country ratingnya triple B minus. Ya, beda dengan kita, Pevindo, di Indonesia itu ada sekarang 3 rating agency. Selain Pevindo ada Fitch Rating Indonesia, jadi Fitch Rating Global mempunyai kantor di sini, beroperasi di Indonesia, dan ada juga yang satu lagi Credit Rating Indonesia namanya. Nah, itu adalah local rating agency juga. Kalau Pevindo sejarahnya dulu mungkin Pak Rahim tahu, dibentuk oleh Bank Indonesia tahun 93. Bank Indonesia dan juga Bapak Pam waktu itu mempunyai kepentingan berinisiatif untuk mendirikan lembaga pemeringkat untuk istilahnya jagain pasar surat hutang yang waktu itu mungkin sedang ramai-ramainya commercial papers. Betul Pak. Jadi perusahaan-perusahaan banyak yang menjual commercial papers, itu surat hutang jangka pendek, dijual kepada investor. Tapi investor sering tidak disediakan informasi yang memadai mengenai resikonya. Jadi yang disampaikan oleh si issuer adalah nanti akan mendapatkan kupon atau bunga sekian persen. Sementara resikonya apa? Nah, resikonya waktu itu sebelum ada rating agency, ya istilahnya informasinya sangat terbatas. Sehingga Bank Indonesia dan Bapak Pam waktu itu sebelum menjadi OJK berinisiatif untuk mendirikan lembaga rating yaitu Pevindo, Pemeringkat Efek Indonesia, untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada investor mengenai resiko. Ya, jadi kita lebih fokus kepada pemberian informasi resiko. Resiko apa yang diberikan kepada investor? Yaitu adalah resiko tentang kemungkinan sebetulnya kemungkinan perusahaan yang mengeluarkan surat utang itu tidak mampu membayar baik bunga maupun pokoknya.
Dan gagal bayarnya suatu perusahaan terhadap surat utang bisa karena kemampuannya tidak ada, bisa juga kemauannya yang tidak ada. Ya, ini yang sehingga ujung-ujungnya adalah nanti investor itu akan mengalami kerugian akibat gagal bayar tersebut. Dan karena kita harus memberikan informasi kemungkinan, berarti kita bicara mengenai masa depan, forward looking. Ini sangat tentunya sangat menantang dan juga tidak mudah. Karena apa? Karena ya kondisi dan dinamika yang terjadi, apalagi dalam kondisi COVID seperti sekarang, ketidakpastian itu sangat tinggi. Ya. Kita sering menggunakan yang namanya proyeksi dari perusahaan untuk melakukan analisa. Tapi yang namanya proyeksi itu kan ada asumsi-asumsinya. Nah, asumsi-asumsinya inilah yang tentunya yang digunakan pada saat membuat proyeksi belum tentu sama dengan kenyataannya di masa yang akan datang. Tapi bagaimanapun juga semuanya kita sudah akomodasi di dalam satu metodologi yang kita anggap cukup rigorous sehingga asumsi-asumsi yang dikemukakan oleh perusahaan dalam melakukan atau membuat proyeksi itu bisa kita lihat apakah cukup reasonable atau tidak. Jadi definisi rating pada dasarnya seperti itu. Nah, sering sekali ada anggapan bahwa rating itu merupakan rekomendasi. Sekali lagi mungkin di sini saya sampaikan juga, rating bukan rekomendasi. Jadi rating hanya adalah sebagai informasi acuan, segala keputusan tentunya tanggung jawabnya ada di pihak sebagai dari sisi investor. Rating juga bukan merupakan referensi atau opini mengenai baik buruknya tata kelola perusahaan. Ya, karena kita tidak melakukan audit terhadap DCG dari suatu perusahaan. Dan juga rating bukan audit. Bahkan kita dalam melakukan rating, kita menggunakan laporan audit dari KAP yang tentunya diakui atau terdaftar di OJK sebagai dasar analisa kita. Nah, ini mungkin tadi Pak Rahim sampaikan simbol-simbol yang kita gunakan. Ya, ini kalau di global simbol-simbol ini S&P menggunakan simbol yang sama, Standard & Poor's, Fitch juga menggunakan simbol yang sama, tapi Moody's itu ada sedikit berbeda simbol ratingnya Bapak Ibu ya. Tapi kalau saya rasa artinya rating AAA itu apa, saya rasa hampir sama. Kita bedakan antara peringkat jangka panjang dan peringkat jangka pendek, dan dari jangka panjang itu ada AAA, double A, single A, dan triple B. Ini yang biasanya disematkan kepada misalkan country rating. Country rating kita itu triple B minus, berarti sedikit di atas borderline antara non-investment sama investment grade. Sementara jangka pendek itu sebetulnya kita lebih melihat likuiditas perusahaan dalam jangka waktu yang pendek. Ya. Kalau yang jangka panjang itu kita horizonnya biasanya 5 tahun. Ya, walaupun dalam jangka waktu setahun bisa saja berubah kalau memang asumsi-asumsi yang kita gunakan sebelumnya sudah tidak relevan lagi dengan kondisi yang sebenarnya. Di antara simbol-simbol ini juga ada bisa ada plus, ada minus ya, kecuali mungkin triple A, tidak ada triple B, triple A minus ya, tapi langsung ke double A plus. Dan semakin tinggi ratingnya tentu semakin rendah resikonya, dan karena rendah resikonya biasanya investor mau menerima imbal hasil atau dalam bentuk kupon yang lebih rendah dibandingkan dengan resiko yang lebih tinggi. Ini ada juga istilah-istilah credit watch ya, terus outlook. Credit watch biasanya kita berikan signal kalau akan terjadi perubahan dalam jangka waktu yang cukup dekat, dan itu karena adanya event yang cukup signifikan. Sementara kalau outlook itu
perubahan rating karena terjadinya tren yang biasanya paling lama 12 hingga 24 bulan. Jadi kita akan rubah rating. Manfaat rating apa? Mungkin saya bisa pilih dua, yaitu untuk perusahaan yang di rating dan juga untuk investor daripada surat utang dalam hal ini. Kalau untuk perusahaan yang di rating, kalau di Indonesia itu karena alasan untuk memenuhi peraturan. Karena obligasi atau suku yang diterbitkan di Indonesia itu diatur oleh OJK harus ada peringkatnya atau harus ada ratingnya. Kalau tidak ada instrumen surat hutang, bisa juga wajib perusahaan itu di rating apabila melakukan pinjaman luar negeri. Tapi ini adalah aturannya dari Bank Indonesia. Ini juga yang mungkin banyak yang belum paham bahwa ada peraturan dari Bank Indonesia yang mengharuskan suatu perusahaan untuk di rating apabila melakukan pinjaman luar negeri. Ada beberapa alasan lainnya, tentunya buat manajemen ini juga sebagai satu cermin lah dari kondisi perusahaan sekarang seperti apa, dan juga mungkin bisa juga dijadikan patokan atau acuan sebetulnya cost of fund yang mereka bisa dapatkan itu sebetulnya berapa sih dengan rating misalkan AA. Caranya bagaimana? Caranya adalah bisa dilihat di yield obligasi korporasi dengan rating AA misalnya. Kalau suatu perusahaan menerbitkan obligasi dengan rating AA, misalkan kuponnya let's say 7% ya per annum, perusahaan yang mendapatkan rating AA seharusnya mendapatkan kupon atau tingkat suku bunga pinjaman dari perbankan itu tidak lebih tinggi dari 7% misalkan. Ini juga sebagai acuan daripada manajemen. Dan juga ada beberapa manfaat di mana misalkan perbankan kalau ingin bekerja sama dengan asuransi ya atau counterparty yang lainnya, mereka ingin memastikan bahwa pihak yang diajak kerjasama itu mempunyai credit quality yang bagus. Ya, dalam hal ini bank biasanya meminta perusahaan asuransi untuk di rating dulu agar bisa bekerja sama dengan bank tersebut. Tentunya juga apabila ratingnya baik, bagus ya, bisa menjadi alat promosi buat perusahaan untuk mendapatkan pendanaan yang jauh lebih baik. Sementara untuk investor tentunya kembali lagi ini adalah karena cerminan resiko buat investor sangat berguna untuk menentukan apakah dengan resiko seperti ini mereka mendapatkan atau mereka mengharapkan return seperti apa ya. Tentunya ya kembali lagi prinsip investasi high risk high return. Kalau misalkan ratingnya tinggi ya tentunya mereka tidak bisa mengharapkan return yang lebih tinggi. Proses pemeringkatan ini adalah yang mungkin sedikit unik juga di rating agency ini, Pak Rahim dan Bapak Ibu semua, di mana penentuan rating itu betul-betul sangat objektif dan independen dilakukan oleh komite pemeringkatan. Jadi saya sebagai direktur utama bahkan karena saya tidak ikut dalam komite pemeringkatan, saya tidak mempunyai vote sama sekali untuk menentukan rating. Jadi saya sebagai direktur utama itu lebih banyak ke product development, business development, ya client relationship dan sebagainya. Tapi yang menentukan rating adalah rapat komite, komite pemeringkatan. Nah ini tujuannya lah betul-betul menjaga independensi daripada hasil rating yang kita keluarkan untuk klien kita. Jadi sering sekali pada saat pertama klien datang ke Pevindo pengennya ketemu dengan direktur utama supaya bisa ngobrol bagaimana dapat rating yang bagus segala macam. Pada saat keluar hasil rating mungkin kurang ini komplainnya ke saya. Padahal saya bilang saya nggak ikutan dalam komite rating. Ini
saya rasa praktek seperti ini dimanapun itu terjadi, global, saya rasa tentang rating agency ini termasuk di dalam IOSCO diatur. Jadi memang komite pemeringkatan itu harus dipastikan sangat independen. Mungkin agak sedikit berbeda dengan keputusan kredit misalkan di perbankan, di mana mau memberikan atau tidaknya mungkin ada jenjang-jenjangnya, di mana sampai kadang-kadang harus ke komisaris gitu ya, ikut menentukan persetujuan terhadap satu kredit. Kalau di rating agency betul-betul oleh komite pemeringkatan, walaupun jumlahnya mau 100M, 1T, 10T gitu ya, tetap di komite pemeringkatan. Jadi ini satu proses yang memang ingin memastikan ratingnya itu betul-betul objektif dan independen. Ini metodologinya Pak Rahim dan Bapak Ibu semua. Jadi pertama kali kita melakukan pemeringkatan itu adalah kita melihat, menganalisa perusahaan itu seperti perusahaan berdiri sendiri atau stand alone, bukan punya siapa-siapa, ya, bukan grup siapa-siapa atau bukan pemegang sahamnya bukan siapa-siapa. Kita akan lihat dulu betul-betul pure stand alone-nya. Untuk menentukan peringkat stand alone ini, kita akan melihat pertama kali industrinya, kemudian bisnisnya seperti apa, ya, dan risiko keuangannya. Sehingga kita akan mendapatkan rating dari stand-alone company tersebut. Setelah itu baru kita akan melihat siapa yang mempunyai perusahaan ini, ya, BUMN, swasta apakah punya grup yang besar, ya, ataukah betul-betul nih perusahaan keluarga misalkan. Ini kenapa kita lihat dan ini kenapa kita anggap penting, karena sering sekali bahwa suatu perusahaan mempunyai kondisi yang baik sekali dari bisnisnya, dari keuangan, industrinya juga lagi bagus, ya. Tapi misalkan dimiliki oleh seseorang atau keluarga yang ternyata mempunyai bisnis di tempat lain yang sangat beresiko, sehingga kadang-kadang ada transaksi-transaksi terafiliasi, ya, dengan perusahaan yang lain, sehingga uangnya yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut terganggu oleh bisnis dari perusahaan-perusahaan yang lainnya yang dimiliki oleh pemegang saham tersebut. Selain itu sebaliknya yang mungkin kita juga sering kita hadapi atau kita lihat adalah perusahaannya sebetulnya sudah tidak mampu lagi secara cash flow, ya, secara likuiditas, kegiatan usahanya tidak cukup mampu untuk membayar kewajiban-kewajibannya. Tetapi karena dimiliki oleh pemegang saham yang sangat kuat, mempunyai kemampuan dan willingness untuk membantu perusahaan yang kita sedang rating, itu tidak terjadi yang namanya gagal bayar. Mereka melakukan injeksi modal, ya, atau memberikan jaminan terhadap surat utang yang diterbitkan kembali untuk melakukan refinancing, ya. Mungkin Bapak Ibu sekarang lagi hotnya gitu ya berita tentang Waskita Karya misalkan, di mana cash flow-nya sangat ketat sebetulnya, ya, untuk bayar bunga apalagi pokok mungkin akan sangat sulit. Tapi ternyata pemerintah mempunyai policy bahwa ini Waskita Karya harus dibantu. Sehingga apa yang terjadi, Waskita Karya tidak mengalami gagal bayar. Jadi itu yang kita akan lakukan analisa, apakah pemegang saham mempunyai kemampuan dan apakah pemegang saham mempunyai willingness untuk melakukan bantuan atau memberikan bantuan kepada perusahaan yang kita peringkat. Baru setelah itu kita akan sampai kepada peringkat final daripada perusahaan tersebut. Nah, tapi kalau kita mau melakukan pemeringkatan terhadap surat utang, ini ada proses lagi yang kita harus lakukan, yaitu melakukan analisa terhadap struktur surat utang yang akan diterbitkan oleh perusahaan. Intinya strukturnya ini akan kita lihat adalah
resikonya persis sama dengan resiko perusahaan atau ada perbedaan? Perbedaan ini bisa muncul misalkan dari senioritas dari surat hutangnya. Ada beberapa surat hutang yang dari tingkat senioritasnya itu lebih rendah, misalkan junior seperti subdebt oleh perbankan. Ada juga yang ternyata resikonya tidak sama karena surat utangnya ini di backup oleh underlying aset yang dimiliki oleh perusahaan yang secara spesifik mempunyai resiko yang lebih rendah dibandingkan aset perusahaan secara keseluruhan. Ya, saya kasih contoh misalkan kita memberikan rating AAA kepada surat utang yang underlying-nya adalah revenue-nya dari jalan tol Jagorawi yang dikeluarkan oleh Jasa Marga. Sementara Jasa Marganya sendiri itu ratingnya hanya AA. Kenapa kita lihat Jagorawi resikonya lebih rendah? Karena memang dari segi stability trafficnya itu jauh lebih bagus dibandingkan dengan stability traffic secara keseluruhan yang dimiliki oleh Jasa Marga. Sehingga oleh karena itu rating daripada surat utangnya lebih tinggi dibandingkan dengan rating perusahaan. Setelah itu barulah kita akan mengeluarkan peringkat surat utangnya tersebut. Mungkin itu secara singkat mengenai pekerjaan kita Pak Rahim selama ini. Dan saya rasa mungkin ini juga karena dinamika kedepannya sangat banyak, ya kita juga sedang mempersiapkan beberapa metodologi dan beberapa produk dari rating ini, terutama mengantisipasi pertama mengenai perkembangan ESG, ya, Environmental, Social, and Governance Financing, atau green bond dan sebagainya. Kita juga harus antisipasi ini karena kedepannya mau tidak mau, suka tidak suka, Indonesia akan menjadi bagian dunia yang harus mendorong adanya ESG financing ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih paparannya Pak Syaldi dari PT Pevindo, ya, cukup komprehensif walaupun sedikit. Jadi sedikit banyak bagi dosen-dosen yang mengajari tentang surat hutang gitu ya, obligasi yang ada kaitan dengan peringkat, ya itu mungkin bisa menjadi tambahan materi.